Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Pratiwi Demaku dengan NIM 4114230068. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 1 Program Studi Pendidikan Matematika jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI dalam perspektif Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam perspektif Islam. Dalam menjaga keutuhan NKRI dalam perspektif Islam dianggap penting karena Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kerukunan. Prinsip-prinsip Islam seperti ukhuwah, amanah, dan musyawarah mendukung konsep kesatuan dan keutuhan negara. Selain itu, Islam mendorong umatnya untuk berkontribusi positif dalam pembangunan dan menjaga stabilitas negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, sistem pemerintahan dilihat sebagai suatu wadah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Beberapa prinsip dasar dalam sistem pemerintahan Islam melibatkan yang pertama yaitu kepemimpinan adil, di mana pemimpin harus memiliki sifat yang adil dan menjalankan tanggung jawabnya dengan keadilan sesuai ajaran agama Islam. Yang kedua adalah syura atau musyawarah, di mana keputusan penting sebaiknya diambil melalui musyawarah atau konsultasi untuk mencapai mufakat dalam kebijakan pemerintah. Percuma kalau misalnya kita mengambil keputusan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu, tanpa berbagi ide atau gagasan antara kita dan orang lain. Selanjutnya yaitu keadilan sosial. Sistem pemerintahan Islam mengedepankan prinsip keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Sebagaimana ketika kita sudah memiliki pemimpin yang adil, maka keadilan sosial insya Allah akan terlaksana. Selanjutnya yaitu kepatuhan terhadap hukum Islam atau syariah. Di sini, pemerintah diharapkan memastikan bahwa hukum-hukum yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena pada sekarang ini banyak sekali peraturan, hukum-hukum, tapi ternyata masih melenceng dari syariat agama Islam. Maka perlunya kepatuhan terhadap hukum Islam sesuai dengan syariah. Selanjutnya yaitu perlindungan hak asasi manusia. Sudah pasti, dalam sistem pemerintahan, pemerintah harus bisa menjamin hak asasi manusia sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti kebebasan beragama, juga kebebasan untuk hak hidup. Yang keenam yaitu pemberdayaan masyarakat, di mana di sini pemerintah harus bisa mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Itulah beberapa prinsip dasar dalam sistem pemerintah. Suatu pemerintahan dalam perspektif Islam dapat beragam, tetapi prinsip-prinsip tersebut mencerminkan pandangan bahwa pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Selanjutnya yaitu prinsip politik dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam terdapat beberapa prinsip politik utama yang membimbing tata kelola politik.
Prinsip-prinsip politik ini mencerminkan pandangan Islam terhadap tata kelola dan kebijakan politik yang adil, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Beberapa prinsip politik dalam perspektif Islam yang terlibat antara lain yaitu yang pertama, keadilan. Lagi-lagi keadilan. Ya, keadilan menjadi suatu prinsip utama dalam politik Islam karena pemimpin dan sistem politik harus memastikan keadilan dalam agama atau semua aspek kehidupan, termasuk distribusi kekayaan dan penegakan hukum. Yang kedua adalah syura atau musyawarah. Sebagaimana tadi, keputusan politik seharusnya melibatkan musyawarah, di mana adanya penjelasan atau pertukaran ide juga gagasan antara satu sama lain demi untuk konsultasi dalam mencapai suatu mufakat, di mana partisipasi aktif dari masyarakat dianggap penting. Selanjutnya yaitu kepemimpinan adil. Sebagaimana dengan keadilan, kita juga harus bisa memiliki yang namanya kepemimpinan yang adil, karena pemimpin dapat mengikuti prinsip keadilan dalam pemimpin dan memberikan hak-hak setiap warga negara. Selanjutnya adalah hak asasi manusia. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam harus dihormati, karena setiap dari kita memiliki hak yang perlu dijunjung, termasuk kebebasan beragama, juga kebebasan hidup. Yang kelima adalah pemberdayaan ekonomi. Sebagaimana di sini mengarah pada sistem ekonomi, di mana pemerintah Islam diharapkan memastikan adanya sistem ekonomi yang adil dan merata untuk mengurangi kesenjangan sosial. Yang keenam yaitu kepatuhan terhadap hukum Islam atau syariah. Di sini sudah pasti, karena politik Islam menganjurkan agar hukum-hukum yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau ajaran-ajaran dalam Islam. Prinsip-prinsip politik ini mencerminkan pandangan Islam terhadap tata kelola dan kebijakan politik yang adil, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Dari penjelasan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam perspektif Islam menjaga keutuhan NKRI dan merancang sistem pemerintah serta prinsip-prinsip politik melibatkan nilai-nilai keadilan, musyawarah, kepemimpinan, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Sistem pemerintah dan politik yang sesuai dengan ajaran Islam diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan menghormati hak asasi manusia dengan fokus pada partisipasi aktif masyarakat dan distribusi kekayaan yang merata. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat salah kata. Wallahu musta'an. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.